Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan ini bersama kita akan melanjutkan kajian kita tafsir juz 29, yang mana di kesempatan ini surah yang menjadi pembahasan kita bersama adalah surah Al-Ma'arij. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Surat yang akan kita pelajari adalah surah Al-Ma'arij. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa surah Al-Ma'arij ini juga disebut dengan surah Sa'ala Sa'il. Ya. Surah Sa'ala Sa'il. Para ulama menggunakan kata-kata untuk menjadikan antara satu surat dengan surat yang lainnya ya menjadi pembeda. Ya, maka menggunakan kata Al-Ma'arij atau menamakannya juga surat ini dengan surah Sa'ala Sa'il. Ya, karena itulah yang kita dapati pada awal ayat, ya, Sa'ala Sa'ilun bi'adzabil waqi'. Adapun arti dari kata Al-Ma'arij, ya, kata Al-Ma'arij ini akan kita pelajari, ya. Maknanya adalah derajat atau kedudukan penduduk surga yang tinggi, ya. Al-Ma'arij artinya juga adalah keagungan, ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bahwa surat Al-Ma'arij ini adalah surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sehingga ketika kita mempelajari surat ini, maka kita akan mendapati nuansa surah tersebut seperti surat-surat Makkiyah lainnya yang berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat dan bagaimana azab neraka Jahannam. 6. Ayat yang pertama. Kita mulai. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala bertanya atau meminta, sa'il seorang yang bertanya atau meminta, bi'adzabin waqi', ya, meminta kedatangan azab waqi' yang pasti terjadi. Ya, seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Jumhurul mufassirin atau kebanyakan ahli tafsir menjelaskan siapa yang dimaksud dengan sa'il. Siapakah yang meminta untuk didatangkan azab. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang meminta tersebut namanya adalah An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris, yakni salah seorang tokoh pembesar Quraisy. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, mereka meminta atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menginginkan kebenaran, ya,
tapi justru mereka ingin mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menantang. Ya. Maksudnya adalah mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Jika memang ada hari kiamat, kapan terjadinya? Ya. Kemudian siapa yang akan ditimpa azab? Dan terkait dengan hal ini, ya, pertanyaan orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW, ya, mereka menantang. Ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu, dan mereka berkata, ajil rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Rabb kami, ajil lana, segerakanlah untuk kami qittana, ya, qabla yaumil hisab, segerakanlah azab ya yang diperuntukkan untuk kami sebelum hari perhitungan. Ya, mereka menantang, ya, untuk diturunkan azab. Ayat yang lain, wa yasta'jilunaka bil azab. Ya, mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Wa la yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya atau menyelisihi janjinya. Ya. Dalam ayat yang lain, ya, mereka mengatakan, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika Al-Qur'an ini benar dari Engkau, maka turunkanlah kami hujan batu, ya, atau datangkanlah bagi kami azab yang pedih. Mereka meminta untuk didatangkan azab, ya, disegerakan datang azab kepada mereka. Ya, ini bentuk ejekan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menantang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan datangnya azab yang dijanjikan untuk mereka. Kalau itu memang benar dan memang mereka tidak mengimani akan adanya hari kiamat. Dan apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menantang untuk disegerakan datangnya azab, demikian juga orang-orang kafir sebelum Nabi SAW mereka juga melakukan hal yang sama terhadap para nabi. Ya, mereka menantang nabi-nabi sebelumnya untuk mendatangkan azab yang telah dijanjikan jika memang benar adanya azab tersebut. Dan dalam ayat ini, dalam ayat yang pertama, Allah SWT menegaskan bahwa azab tersebut pasti terjadi. Bi'adzabin waqi'. Waqi'. Yang pasti terjadi. Ya. Jadi mereka bertanya, kapan azab tersebut datang? Dan Allah katakan bahwa azab waqi', azab tersebut pasti terjadi. Kemudian di ayat yang kedua, lil kafirina laisa lahu dafi'. Azab tersebut untuk orang-orang kafir laisa lahu dafi'. Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Allah SWT menegaskan bahwa azab tersebut pasti terjadi bagi orang-orang kafir. Dan termasuk di dalamnya adalah orang yang bertanya tersebut. Siapa? An-Nadhr bin Haris, tokoh Quraisy. Dan ketika Allah menurunkan azab, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menghalangi turunnya azab tersebut. Dan kemudian perhatikan dalam ayat yang kedua ini, lil kafirina, li, ada huruf lam pada kata al-kafirin. Lil kafirin, yang menunjukkan kepemilikan, seakan-akan orang-orang kafir tersebut mereka adalah pemilik azab itu. Maknanya adalah ini sebagai penekanan, sebagai pengkhususan bahwa azab itu benar-benar untuk mereka dan azab itu pasti terjadi. Dan laisa lahu dafi',
tidak ada yang dapat menolak azab tersebut jika telah Allah turunkan. Ayat yang ketiga, minallahi dzil ma'arij. Azab yang datang dari Allah. Minallahi, dari Allah. Azab tersebut tidak bisa mereka tolak. Kenapa? Karena azab tersebut minallah, datangnya dari Allah. Dzil ma'arij. Allah yang mempunyai al-ma'arij, tempat-tempat naik. Kata al-ma'arij, ada beberapa penafsiran dari kata al-ma'arij. Sebagian ulama menafsirkan al-ma'arij artinya derajat-derajat di langit yang dilalui oleh para malaikat. Derajat-derajat, tingkatan-tingkatan di langit yang dilalui oleh para malaikat. Dan Allah adalah pemilik derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan yang ada di langit tersebut. Menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa selamat dari azab Allah SWT karena Allah adalah Dzul Ma'arij, ya, yang memiliki al-ma'arij, tingkatan-tingkatan, derajat-derajat yang dilalui oleh para malaikat di langit. Ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan azab tersebut. Bahwasanya Allah adalah yang maha menguasai langit dan tempat-tempat yang dilalui oleh para malaikat. Allah yang menurunkan azab adalah Allah yang memiliki keagungan, yang menguasai langit dan tempat-tempat yang dilalui oleh malaikat. Ini tafsiran yang pertama dari makna al-ma'arij. Makna yang kedua, ada mengatakan dzil ma'arij artinya sang pemilik keagungan. Jadi azab yang ditimpakan kepada mereka itu berasal dari Allah sang pemilik keagungan. Tafsiran yang ketiga, ada yang menafsirkan makna al-ma'arij adalah al-ghuraf, jamak dari ghurfah. Ya, artinya adalah surga-surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, diperuntukkan untuk wali-walinya di atas langit. Ya. Dan makna dari minallahi dzil ma'arij adalah kalau azab tersebut telah Allah turunkan kepada mereka, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena azab tersebut bukan turun dari panglima dunia, bukan turun dari raja dunia, akan tetapi turun dari siapa? Turun dari Allah yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat, al-malaikah, malaikat-malaikat. Malaikat itu jamak, malaikah, al-malaikah jamak. Bentuk tunggalnya adalah malak, malakun. Malaikah jamaknya. Jadi al-malaikah, malaikat-malaikat. Dan ar-ruh, ar-ruh. Ya, ar-ruh, di antara makna ar-ruh di sini adalah Jibril. Jibril, malaikat-malaikat dan Jibril ta'aruj ilaihi, naik menghadap kepada Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu, dalam sehari yang kadarnya 50,000 sanah, 50,000 tahun. Jadi kata ta'aruju artinya naik. Kalau kita mendengar kata Isra dan Mi'raj, ya, Mi'raj, ta'aruju, naik. Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari secara horizontal. Adapun Mi'raj adalah perjalanan secara vertikal, naik ke atas. Jadi ta'aruj artinya naik. Adapun makna ar-ruh, pendapat yang lebih kuat adalah makna dari ar-ruh
dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Ya, Allah menamakan Jibril dengan ar-ruh seperti firman-Nya, nazala bihir ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruhul amin, yakni Jibril. Bukankah Jibril juga malaikat? Namun di sini disebutkan al-malaikah, kemudian disebutkan war-ruh dan Jibril. Malaikat-malaikat dan Jibril. Bukankah Jibril alaihissalam juga adalah merupakan malaikat? Jadi penyebutan yang khusus, yakni malaikat Jibril, setelah sebelumnya malaikat-malaikat umum. Dzikrul khas ba'dal 'am. Ya, penyebutan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Ya, jadi penyebutan malaikat Jibril secara khusus setelah penyebutan secara umum, yakni malaikat-malaikat, dan ini banyak kita dapati di dalam Al-Quran. Penyebutan malaikat, kemudian setelahnya secara khusus disebutkan tentang malaikat Jibril. Ini menunjukkan apa? Keutamaan malaikat Jibril. Setelah disebutkan malaikat secara umum, kemudian disebutkan secara khusus adalah pemimpinnya. Pemimpin para malaikat adalah ar-ruh, yakni malaikat Jibril. Kemudian ilaihi kepadanya. Kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Menunjukkan bahwa ar-ruh, yakni malaikat Jibril, naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala berada di mana? Berada di atas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di mana? Berada di atas. Karena al-uruj itu artinya naik. Yang namanya naik, yang kita pahami bagaimana, Bu? Yang namanya naik itu adalah dari bawah ke atas. Berarti di mana Allah? Jawabannya adalah Allah berada di atas. Dan fitrah manusia, ya, fitrah manusia yang Allah tancapkan ke dalam dada-dada hamba-hambanya, pada dasarnya kita semua, ya, mengatakan bahwa Allah itu berada di mana? Di atas. Dan dalil yang kita pelajari ini adalah salah satu dari banyaknya dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Kemudian fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, dalam sehari setara dengan berapa? 50.000 tahun. Naiknya para malaikat dan malaikat Jibril kepada Allah SWT di hari yang ukurannya satu hari seperti 50.000 tahun. Di dalam Al-Quran disebutkan 50.000 tahun, dan kadang-kala juga disebutkan 1000 tahun. Terkadang Allah menyebutkan 50.000 tahun seperti ayat yang kita pelajari ini, dan terkadang Allah menyebutkan 1000 tahun. Ya. Yang 1000 tahun seperti firman Allah SWT yang tadi kita sudah sebutkan di awal, wa yasta'jilunaka bil adzab, dan mereka meminta kepadamu agar adab itu disegerakan, wa la yukhlifallahu wa'dah, padahal Allah SWT tidak akan menyelisih atau mengingkari janjinya. Wa inna yawman 'inda rabbik, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, dan dalam surah As-Sajdah Allah menyebutkan yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur segala urusan dari langit
menuju bumi, kemudian urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah berapa? 1000 tahun. Mimma ta'uddun, menurut perhitunganmu. Jadi ada kalanya Allah menyebutkan 50.000 tahun, ada kalanya disebutkan berapa? 1000 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan hari yang kadarnya Allah sebutkan 1000 tahun dan yang kadarnya 50.000 tahun? Apa perbedaannya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang perbedaan 1000 dan 50.000 tahun, maka beliau mengatakan, huma yaumani dzakarahumallahu fil Qur'an, Allahu a'lamu bihima. Keduanya, yakni penyebutan 1000 dan 50.000 tahun adalah hari yang berbeda. Keduanya berbeda. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Allahu a'lamu bihima. Allah yang lebih tahu tentang dua hari tersebut. Jadi Ibnu Abbas tidak tahu apa perbedaan dari penyebutan 50.000 tahun dan 1000 tahun. Allah yang lebih tahu tentang hal tersebut. Namun di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mencoba menjelaskan apa perbedaan 50.000 tahun, apa perbedaan yang 1000 tahun. Ada yang mengatakan bahwa 50.000 tahun itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dari pusat bumi sampai ke arsy Allah. Berjalan dari mana? Dari pusat bumi sampai ke arsy Allah. Itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun perjalanan menurut manusia. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat cepat, berbeda dengan manusia. 50.000 tahun perjalanan. Sedangkan 1000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari pusat bumi menuju langit dunia. Itu 1000 tahun. Ini diantara pendapat para ulama menjelaskan perbedaan 50.000 tahun dan 1000 tahun. Namun sekali lagi ini adalah pendapat ahli tafsir. Dan kita seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang hakikat kedua hari tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan 4 pendapat ahli tafsir tentang makna 50.000 tahun dalam ayat pada surat Al-Ma'arij ini. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang makna 50.000 tahun. Pendapat yang pertama mengatakan 50.000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan manusia untuk berjalan dari pusat bumi, di bawah lapisan ketujuh yang di pusat, sampai ke arasy-Nya, ke arasy Allah. Sebenarnya tadi yang telah kita sebutkan. Ini pendapat yang pertama. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari mana? Dari pusat bumi. Ini di bawah lapisan ketujuh yang di pusat sampai ke arasy. Pendapat yang kedua yang mengatakan 50.000 tahun itu adalah umur dunia sejak Allah menciptakan dunia sampai hari kiamat. Jadi pendapat yang kedua, 50.000 tahun itu adalah umur dunia. Namun permasalahannya kita tidak tahu berapa tahun umur dunia ini yang telah berlalu dan berapa sisanya. Tidak ada yang tahu. Tetap saja walaupun ada mengatakan ini adalah umur dunia itu 50.000 tahun, tetap tidak diketahui kapan terjadinya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat itu tidak diketahui. Jadi pendapat yang kedua, 50.000 tahun itu adalah umur dunia sejak Allah menciptakan sampai hari kiamat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa 50.000 tahun itu adalah masa transisi atau waktu transisi
antara alam dunia dan alam akhirat. Apa yang dimaksud dengan waktu transisi di sini? Allah Ta'ala alam. Pendapat yang keempat, 50.000 tahun adalah jarak waktu yang dialami oleh seseorang di padang mahsyar sejak dia dibangkitkan sampai sebelum surga dan neraka. Jadi 50.000 tahun itu adalah sejak dibangkitkan sampai sebelum surga dan neraka. Ini sebentar atau lama nih Bu, 50.000 tahun itu Bu? 50.000 tahun sejak dibangkitkan. Ini pendapat yang keempat. Ya, sejak dibangkitkan, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, kemudian tahapan-tahapan berikutnya sampai sebelum masuk surga atau neraka. Itu lamanya adalah 50.000 tahun. Ini adalah pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi serta ulama tafsir lainnya. Ya, semuanya. Ya, Yaman, yakni seorang salaf berkata, huwa yaumul qiyamah fihi khamsuna mautina kullu mautinin alfu sanah. 50.000 tahun itu adalah hari kiamat. Di sana ada 50 tahapan. 50 tahapan yang harus dilewati oleh seseorang. Masing-masing tahapan itu lamanya adalah 1.000 tahun. Kalau masing-masing tahapan itu adalah 1.000 tahun, berarti berapa lamanya semuanya itu Bu? Ada 50 tahapan. Masing-masing tahapan lamanya adalah 1.000 tahun. Berarti totalnya adalah 50.000 tahun. Dan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, huwa yaumul qiyamah. Itu adalah hari kiamat. Ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdara 50 alf sanah, thumma yadkhuluna an-nar lil istiqrar. Ya Allah jadikan untuk orang-orang kafir ukurannya adalah 50.000 tahun. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk menetap. Ya. Kemudian juga di antara dalil yang menguatkan pendapat ini, artinya itu adalah masa 50.000 tahun pada hari kiamat. Ya, ini tentang hadis orang yang tidak bayar zakat. Ya, hadis tentang orang yang tidak bayar zakat. Dalam tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin lam yuaddi zakata malihi illa ju'ila yaumal qiyamah syuja'an min narin tukwa bihi jabhatuhu wa zahruhu wa janbahu." Tidak seorang pun yang tidak membayar zakat, ya, tidak membayar zakat kecuali hartanya itu dijadikan ular jantan dari neraka. Ya, yang digunakan untuk menyetrika dahi, punggung dan lambungnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yaqdi Allahu bainan nas. Pada hari yang mana kadarnya adalah 50.000 tahun sampai Allah menentukan atau memutuskan nasib manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa itu adalah hari kiamat. Ya, dalam riwayat yang lain tentang orang yang tidak menunaikan zakatnya, ya, siapa yang memiliki emas atau perak, dia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dia akan disepuh dengan lempengan dari api neraka. Ya, kemudian dipanaskan dalam api neraka jahanam, disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Ya, setiap kali dingin disepuh lagi, dipanaskan lagi, disetrikakan kepadanya. Yang mana ukuran harinya adalah sama dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam riwayat tersebut dikatakan, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia melihat tempat kembalinya apakah ke surga ataukah ke neraka. Jadi ini adalah dalil yang menguatkan pendapat yang keempat, 50.000 tahun itu adalah sejak kapan hitungannya Bu? Sejak dibangkitkan sampai sebelum ke neraka ataukah ke surga. Di antara faedah yang kita dapat ambil dari pembahasan tafsir ayat-ayat ini adalah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar. Kehidupan dunia kita adalah sangat sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat.
Kehidupan dunia itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Kehidupan dunia itu hanyalah la'ib, permainan. Kehidupan dunia itu hanyalah lahun, senda gurau. Ya, sedang asik bermain, ya, bermain hanya sebentar sudah game over, selesai. Ya, bergurau, bercanda sebentar, setelah itu serius kembali. Jadi hanya sebentar. Ya. Maka orang yang cerdas seharusnya menyadari bahwa yang menentukan semua nasibnya di alam barzah sampai dia dibangkitkan dan melewati 50.000 tahun tersebut tergantung apa? Tergantung amalnya di dunia. Bagaimana kehidupan dunianya. Dan orang yang beriman 50.000 tahun tersebut akan diringankan untuknya. Ya, sekarang Nabi SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang yauman kana miqdaruhu 50.000 sanah, satu hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun. Ma atwal hadzal yaum, betapa lamanya hari itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah bersumpah, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min, sesungguhnya hari itu akan dirasakan sebentar oleh orang yang beriman. Hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya. Hari itu akan dirasakan sebentar. Oleh siapa? Oleh orang yang beriman. Bahkan kata Rasulullah, seakan-akan lebih sebentar yang dirasakan waktunya tersebut, ya, seakan-akan lebih cepat dari waktu melaksanakan sholat, satu sholat wajib di dunia, satu sholat fardu. Berapa lama kita sholat fardu, Bu? Satu sholat fardu, sholat zuhur berapa lama? Sholat asar berapa lama? Sebentar, Bu. Sebentar. Kata Rasulullah SAW, lebih cepat dibandingkan dengan apa? Satu salat wajib yang dilakukan ketika di dunia. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan didoifkan atau dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya. Namun, tentunya sebagai orang yang beriman, yang kita yakini bahwasanya orang yang beriman itu bagaimanapun dahsyatnya peristiwa atau kejadian pada hari kiamat, maka orang yang beriman akan dimudahkan pada hari kiamat. Ya, akan dimudahkan untuk melalui 50.000 tahun tersebut. Maka ini nasihat untuk kami sendiri dan untuk kita semuanya. Kita manfaatkan, kita gunakan waktu kita sebaik mungkin, ya, untuk memperbanyak apa? Amal soleh. Karena dengan amal-amal soleh tersebut, itulah yang akan mempengaruhi bagaimana kondisi kita di akhirat kelak. Ayat yang ke-5. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Sabran jamila, dengan sabar yang baik. Sabran jamila. Apa maknanya? Disebutkan oleh Al-Qurtubi, sabrun jamila, sabrun jamil itu adalah alladzi la jaza'a fihi wa la syakwa fiha li ghairillah. Sabrun jamil, yang sabar itu dikatakan sebagai sabrun jamil, kesabaran yang tidak disertai dengan jaza', dengan keluh kesah, dan juga tidak disertai dengan syakwa, keluhan, kecuali hanya kepada Allah. Kalau mengeluh, ya, kalau mengeluh kepada selain Allah, apakah dikatakan sabrun jamil? Tidak. Jadi sekali lagi, sabrun jamil adalah kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah dan tidak disertai dengan mengeluh kepada selain Allah. Seperti halnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mengatakan, qal innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
Nabi Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Apa kesedihan Nabi Yakub? Hilangnya anaknya, yakni Nabi Yusuf. Seorang yang berkeluh kesah kepada Allah, yang mengadu kepada Allah, yang curhat kepada Allah, ini tidak menafikan sabrun jamil. Ya, ini tidak menafikan sabrun jamil. Kenapa? Karena memang Allah lah tempat kita mengadu. Karena Allah lah tempat kita kembali. Bukan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita minta agar Allah memberikan kita solusi. Dan Allah SWT memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW agar bersabar. Bersabar dari apa? Bersabar dari kaum musyrikin, yang mereka selalu mengganggunya, mendustakan apa yang beliau dakwahi. Dan mereka, orang-orang musyrikin tersebut, ayat yang ke-6, innahum yarawnahu ba'ida. Innahum, sesungguhnya mereka, yarawnahu, mereka memandang siksaan itu ba'ida, jauh. Maksudnya adalah mustahil. Karena memang mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mengimani adanya hari kiamat. Yarawnahu ba'ida, mereka melihat itu jauh, mustahil. Mereka tidak meyakini akan adanya azab. Ya. Jadi bagi mereka azab di akhirat itu adalah sesuatu yang jauh, mustahil. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa bukan hanya azab di akhirat yang mereka nafikan, yang tidak mereka imani, namun azab di dunia juga mereka dustakan. Karena mereka menganggap bahwa Allah SWT tidak akan mengadab mereka di dunia. Karena mereka terperdaya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat kekayaan, nikmat sebagai orang yang terpandang, nikmat kesehatan, nikmat banyak pengikut. Mereka tertipu, mereka terperdaya. Sampai-sampai ada yang meyakini bahwa mereka tidak akan diazab di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk apa? Bersabar menghadapi mereka, karena mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Wa narahu qariba, sedangkan kami memandang hal tersebut dekat. Maksudnya adalah Allah memastikan bahwa azab tersebut akan terjadi. Kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Setiap yang akan datang dekat. Jadi wa narahu qariba, ini Allah menegaskan, Allah memastikan bahwa azab tersebut akan terjadi. Yang mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menganggapnya adalah ba'id, jauh, mustahil. Allah katakan qarib, dekat, pasti terjadi. Yauma takunus samaa'u kalmuhl. Kapan adab akan menimpa mereka? Ya, adab yang mereka ingkari itu kapan terjadinya? Allah katakan, yauma takunus samaa'u kalmuhl. Adab tersebut terjadi yauma, pada hari takunus samaa'u kalmuhl, ketika as-sama', langit kalmuhl, menjadi seperti luluhan perak. Al-muhl artinya luluhan perak. Ada yang menafsirkan makna al-muhl adalah minyak. Ya, jadi ada yang mengatakan itu adalah perak yang dilebur, ada yang mengatakan al-muhl itu artinya minyak. Ya. Pada hari kiamat nanti, langit yang kita lihat sekarang ini
yang bisa menahan atau menopang benda-benda langit yang sangat berat, langit yang kokoh, pada hari kiamat akan terbelah, lalu mencair seperti minyak. Sebagaimana firman Allah SWT surah Ar-Rahman, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar, kedihan, seperti minyak, ya, seperti kilauan minyak. Ya, ini kondisi ketika langit itu terbelah. Ya. Dia akan dia mencair seperti minyak. Ya. Kemudian ayat yang ke-9, wa takunul jibalu kal'ihn. Dan al-jibal, gunung-gunung, menjadi seperti al-ihn, seperti bulu. Al-ihn artinya as-suf al-masbu'. As-suf al-masbu'. Wal, dari bulu domba yang dihamburkan. Artinya gunung-gunung itu menjadi ringan, diterbangkan oleh Allah SWT. Gunung-gunung itu menjadi ringan, diterbangkan oleh Allah SWT di udara. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Kalau dalam ayat ini, wa takunul jibalu kal'ihn, dalam Al-Qari'ah apa? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Mirip dengan ayat yang kita pelajari ini surah Al-Ma'arij, wa takunul jibalu kal'ihni. Hanya saja yang Al-Qari'ah ada tambahannya apa? Al-manfush. Apa artinya al-manfush? Yang dihambur-hamburkan. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi demikian Ibu, kondisi gunung pada hari kiamat kelak. Ada beberapa tahapan hancurnya gunung pada hari kiamat. Tahapan yang pertama, gunung akan dicabut dari pasaknya. Wa idzal jibalu nusifat. Apabila gunung-gunung telah dihancurkan. Ini disebutkan dalam surah Al-Mursalat ayat 10. Apabila gunung-gunung telah dihancurkan. Yang dimaksud dengan nusifat, ya ini gunung-gunung itu dilepas dari pasaknya. Fungsi gunung itu adalah sebagai pasak. Allah sebutkan dalam surah An-Naba, wal jibala autada. Gunung-gunung sebagai pasak. Jadi gunung-gunung itu Allah cabut. Setelah dicabut, gunung-gunung tersebut akan diterbangkan. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahaba. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Jadi gunung-gunung yang kuat itu ringan seperti bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini tahapan yang kedua dari hancurnya gunung. Yang ketiga, setelah gunung-gunung tersebut diterbangkan, ya, gunung tersebut dijalankan, maka kemudian ditabrakkan satu gunung dengan gunung yang lainnya oleh Allah. Jadi gunung-gunung tersebut ketika diterbangkan di udara akan diapakan, Bu? Akan ditabrakkan satu sama lainnya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi setelah ditabrakkan, jadilah dia seperti debu-debu kecil. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am munbassa. Gunung-gunung dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Haba'am munbassa. Ibu lihat, Bu, di jendela itu ada seperti bulu-bulu yang terbang, Bu, di jendela. Ya, kalau Ibu berdiri di dekat jendela, ada cahaya yang masuk ke dalam jendela, itu ada seperti yang bulu-bulu yang berterbangan. Nah, seperti itulah kondisinya. Allah jadikan setelah gunung-gunung itu ditabrakkan, ya, menjadi debu-debu kecil. Maka dia menjadi haba'an mumbassa, ya, debu yang berterbangan. Maka kemudian setelah menjadi debu-debu kecil,
gunung-gunung tersebut hancur seakan-akan tidak pernah ada. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba dalam surah An-Naba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Ini ya Bu, tahapan-tahapan bagaimana Allah menghancurkan gunung-gunung pada hari kiamat. Nah, pelajarannya Bu, kalau gunung yang begitu kokoh bisa hancur, maka bagaimana lagi manusia yang lemah ketika menyaksikan dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat. Pasti ada rasa takut yang luar biasa. Rasa takut yang akan menembus hati-hati manusia. Apa arti Al-Qari'ah, Bu? Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Sudah kita sebutkan bahwa hari kiamat itu memiliki banyak nama, dan masing-masing nama itu ada artinya. Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat. Kenapa hari kiamat dikatakan sebagai Al-Qari'ah? Ini ketika mempelajari tafsir Al-Qari'ah. Karena pada saat hari kiamat, manusia menyaksikan dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat, itu akan menjadikan rasa takut yang menembus ke dalam dada-dada manusia. Sehingga hari kiamat dikatakan sebagai Al-Qari'ah. Rasa takut yang sangat. Ayat yang ke-10, wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Pada hari kiamat Allah menyebutkan bahwa antara yang satu dengan yang lainnya tidak akan saling bertanya. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Ya takut, karena mereka tahu bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Yang semakna dengan ayat ini adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, pada hari kiamat, manusia lari dari akhihi, saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari menjauh dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ayat yang ke-11, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Sedang mereka saling memandang. Yawaddu al-mujrim, orang kafir, berangan-angan, berandai, lau seandainya, yaftadi, dia dapat menebus dirinya, min azabi yaumi idzin, dari adab hari itu, bibanih, dengan anak-anaknya. Jadi orang kafir, mereka berandai-andai, mereka berangan, kalau seandainya anak-anaknya dapat menggantikannya untuk diazab. Ya. Padahal dahulunya dia sangat mencintai, orang-orang kafir, mereka sangat mencintai anak-anak mereka di dunia. Ternyata pada hari akhirat kelak hilanglah kecintaan tersebut karena dahsyatnya hari kiamat. Ya. Allah katakan yubassarunahum fil majhul, dikatakan di sini yubassarunahum. Allah membuat mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Ya, di akhirat nanti Allah akan membuat manusia bisa saling melihat. Mereka melihat suaminya, melihat istrinya, melihat ayahnya, melihat anaknya, melihat kawan-kawannya. Namun satu dengan yang lainnya tidak bisa saling bertanya, apalagi saling membantu. Sibuk dengan memikirkan bagaimana nasibnya. Ketakutan yang dialami ketika itu adalah ketakutan yang sangat dahsyat, dialami oleh setiap orang. Saking takutnya pada hari itu,
Allah sebutkan orang-orang kafir berangan-angan untuk menebus dirinya dari adab yang pedih dengan anak-anaknya, atau dengan istrinya, atau dengan bapaknya dan ibunya dan kerabat-kerabatnya yang lainnya. Mereka rela mengorbankan anak-anaknya untuk keselamatannya. Yawaddu, menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak hanya berangan-angan, akan tetapi mereka juga mengutarakannya. Ya, tidak hanya sekedar berangan-angan, tapi mereka juga mengutarakan apa yang menjadi angan-angan mereka tersebut. Mana disebutkan dalam surah An-Nisa, ya mereka berangan-angan lau tusawwa bihimul ardh. Ya mereka berangan-angan, mereka berharap seandainya mereka diratakan dengan tanah, dikubur, hancur luluh menjadi tanah sehingga mereka tidak dihisab. Itu bukan hanya angan-angan mereka, tapi mereka ungkapkan angan-angan mereka tersebut. Seperti disebutkan dalam surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah, tidak akan dihisab. Jadi mereka katakan apa yang menjadi angan-angan mereka tersebut. Ya mereka ungkapkan. Ya. Jadi mereka mengatakan, mereka mengadukan kepada Allah agar permintaan mereka itu dikabulkan, agar mereka tidak diazab. Yang diazab siapa? Diganti dengan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang terdekat mereka, dengan anaknya, dengan istri atau suaminya, dengan orang tuanya. Karena begitu takutnya mereka pada hari itu, sehingga membuat akal mereka rusak. Ya, mereka menginginkan keluarganya menjadi korban. Ya, jadi mereka mengorbankan keluarganya asal mereka bisa selamat. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Mereka ingin mengorbankan siapa? Istrinya, sahibatihi. Siapa yang mereka inginkan untuk menjadi pengganti mereka? Akhihi, saudaranya. Siapa lagi? Wa fasilatihi allati tu'wih, dan kaum familinya, kabilahnya, ya, kerabatnya yang dahulunya melindungi mereka di dunia, ya, termasuk orang tua mereka. Mereka menginginkan agar ayah ibu mereka sebagai tebusannya. Bahkan tidak hanya itu saja, bukan hanya keluarganya saja, mereka ingin mengorbankan semua orang. Wa man fil ardi jami'a, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya mereka inginkan sebagai tebusan untuk menyelamatkan dirinya. Itulah angan-angan mereka. Ya, dan angan-angan mereka tersebut yang ingin mengorbankan keluarga mereka, ini semakin menjadikan mereka hina di hadapan keluarga mereka. Kenapa? Karena mereka rela, ya, berangan-angan meminta kepada Allah, jangan mereka yang diazab, tetapi keluarga mereka lah yang diazab, ya, supaya mereka bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Justru ini menjadikan mereka semakin hina di hadapan keluarga mereka. Bagaimana mereka rela mengorbankan keluarga mereka hanya untuk keselamatan diri mereka. Ini sudah kita sebutkan ya, ayat 12, 13, 14. Ya, wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ayat yang ke-15. Kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Meskipun orang-orang kafir mereka berandai-andai, berangan-angan meminta kepada Allah agar orang lain
yang dapat menebus dirinya. Allah menolak hal tersebut. Allah tidak mengabulkan keinginan mereka. Dan itu hanyalah angan-angan belaka. Kalla innaha ladha. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Ladha, api yang bergejolak dan menyala-nyala. Artinya di hadapan mereka ketika itu hanyalah neraka yang apinya bergejolak. Tidak ada keselamatan bagi mereka. Tidak akan ada yang menolong mereka. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Api tersebut, api neraka yang bergejolak, tidak hanya panas dan membakar, tetapi seakan-akan dikatakan nazza'atan lisyawa, seakan-akan tajam sehingga bisa mengupas kulit kepala. Ya, bukan hanya kulit kepala tentu saja, tapi seluruh tubuh mereka, daging, kulit, tulangnya semuanya ikut terbakar. Ayat yang ke-17. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling. Apa perbedaan adbara dan tawalla? Tad'u, yang memanggil. Siapa yang memanggil ini, Bu? Neraka. Ya, neraka memanggil. Memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang yang adbar dan tawalla. Adbar artinya berbalik. Ini ketika orang kafir, ketika mereka melihat Nabi SAW, mereka adbar, langsung berbalik. Mereka tidak mau mendengar ucapan Nabi SAW. Jadi mereka ketika berjumpa dengan Nabi, mereka tidak mau bertemu, mereka langsung berbalik, tidak mau mendengar Nabi SAW. Sama sekali tidak mau mendengar perkataan Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, tawalla, berpaling setelah mendengar, itu tawalla. Tapi kalau ada bara tadi, yang berbalik, berpaling sebelum mendengar ucapan Nabi. Tapi kalau tawalla, itu yang berpaling setelah mendengar. Jadi orang kafir tersebut mendengar perkataan Nabi SAW, kemudian dia berpaling, tidak mau mengikuti Nabi SAW, tidak mau beriman. Jadi ada yang adbar, ada yang tawalla. Adbar berbalik, tawalla berpaling. Jadi orang-orang kafir di antara mereka ada yang adbar berbalik, ada yang tawalla berpaling. Sebagaimana firman Allah SWT, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar bacaan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya. La'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan di antara orang kafir tersebut yang adbar, tidak mau mendengar sama sekali. Dan yang kondisi yang kedua, mereka mendengar perkataan Nabi SAW, kemudian tawalla, berpaling dari yang hak kepada kebatilan. Wa idza tusla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Ya, dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkatakan, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini, kata mereka, tidak lain hanyalah dongengannya orang-orang terdahulu. Jadi ini dalil tentang orang kafir yang tawalla, berpaling. Kalau sebelumnya adalah orang kafir yang adbar, tidak mau mendengar sama sekali. Jadi ada dua kondisi di sini, Bu, ya. Ada dua kondisi orang kafir. Yang pertama adalah yang tidak mau sama sekali mendengar ucapan Nabi. Dan yang kedua adalah yang mendengar ucapan Nabi SAW, namun mereka berpaling, tidak mau menerima yang hak. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Jadi tad'u, neraka memanggil orang-orang kafir untuk masuk ke dalam neraka. Dan neraka berbicara itu secara hakiki
Bu ya. Itu bukan bukan seperti yang diyakini sebagian orang bahwa itu neraka itu tidak bisa berbicara. Kita mengimani bahwa neraka itu berbicara secara hakiki. Ya, jadi seakan-akan pada hari kiamat neraka akan memanggil mereka, wahai fulan bin fulan, masuklah ke sini. Dan banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya neraka itu bisa berbicara. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 30, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ati wa taqulu hal mim mazid." Pada hari ketika kami bertanya kepada neraka Jahannam, "Halim tala'ati?" Apakah kamu sudah penuh? Ya, apakah neraka Jahannam sudah penuh? Wa taqul, dan neraka menjawab, "Hal mim mazid?" Masih adakah tambahan? Ini menunjukkan apa, Bu? Neraka bisa berbicara. Jadi orang-orang kafir pada hari kiamat kelak neraka akan memanggil mereka. Yang sudah dipanggil mereka tidak akan bisa mengelak, harus masuk. Ya, jadi mereka tidak dapat lari kemanapun untuk menghindari siksaan neraka. Kemudian wa jama'a fa'au'a, ayat yang ke-18, wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda, lalu au'a, menyimpannya. Di antara sifat orang kafir adalah jama'a dan au'a. Apa maksudnya? Jama'a mengumpulkan, au'a menyimpannya. Jama'a menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu semangat untuk mengumpulkan harta secara terus-menerus. Au'a, mereka menyimpannya karena mereka memiliki angan-angan yang panjang, namun enggan untuk mengeluarkan hak Allah. Ya, mereka mengira bahwasanya umur mereka akan panjang dengan harta tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yunbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Jadi orang-orang kaya tatkala tiba ajalnya maka dia akan meninggal. Ya, harta yang dia miliki tidak bisa menambah umurnya sedikit pun, meskipun hanya sedetik. Jadi harta itu tidak akan bisa menambah umur. Harta ditambah itu tidak akan menambah umur. Ketika tiba ajalnya maka semua orang akan meninggal. Orang-orang kafir yang mereka mengumpulkan harta mereka menyimpannya karena mereka memiliki angan-angan. Ya, mereka menyangka bahwa mereka memiliki umur yang panjang. Mereka menyangka bahwa harta yang mereka kumpulkan tersebut bisa menambah umur mereka. Jadi Allah SWT menyebutkan tentang sifat orang kafir yang suka mengumpulkan dan menyimpan harta karena angan-angan mereka yang mengira bahwa mereka memiliki umur yang panjang, yang mereka mengira bahwa harta-harta mereka tersebut bisa menambah umur mereka. Sampai di sini pelajaran kita. Pertemuan yang pertama, pembahasan surah Al-Ma'arij. Insyaallah taala kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.